kita berdoa bersama. Nah, di sini siapa yang ketua kelasnya? Siap, Bu. Ya, baik untuk Lutfia, pimpin doa. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Siti Maulida, Hadir. Anissa Maulida, Hadir. Lutfia Azhara, Hadir. Salma Setiria, Hadir. hadir semua ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sholat dan hukumnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat wajib sholat. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan syarat sah sholat. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan rukun sholat. Baik anak-anak, Ibu perkenalan dulu ya, baru kita mulai materi hari ini. Nama Ibu ya Muenuna dari Universitas Unpad semester 6. Dapat kenal? Ya. Baik. Langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak pembelajaran karena lu apa materinya? Ya, karena itu pembelajarannya yaitu tentang taharah. Ada yang tahu taharah? Iya, enggak. Jadi hari ini pembelajarannya yaitu tentang sholat 5 waktu. Udah ada yang tahu sholat 5 waktu itu apa? Ya, sholat yang kita laksanakan setiap hari selama Masih hidup. ya, pokoknya salat 5 waktu itu salat yang wajib kita laksanakan. Baik, di sini ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki akal yang waras alias tidak gila atau autis, yang ketiga berusia cukup dewasa, yang keempat telah sampai dakwah Islam kepadanya, yang kelima bersih dan suci dari najis, haid, nifas dan lain-lain, yang keenam sadar atau tidak sedang tidur. Nah, yang beragama Islam ini apa namanya? Bagi orang yang beragama Islam itu kan sudah mengenal semuanya gitu ya, kayak misalnya rukun sholat kayak gitu semuanya dia sudah tahu gitu. Terus kalau yang memiliki akal yang waras alias tidak gila atau autis itu yang orang yang memiliki akal, berarti kalau orang gila tidak bisa sholat dong, ya kan? Udah paham? Ya. Berusianya cukup dewasa, maksimal berapa sih kalau misalnya ini berusia cukup dewasa itu? Ada yang tahu? 7 tahun ke atas ya. Nah, ya. Terus telah sampai dakwah Islam kepadanya. Telah sampai itu berarti yang sudah tahu gitu ya, kayak Islam itu semuanya sudah tahu. Kalau bersih dan suci dari najis, haid dan nifas, ada yang tahu? Tidak terkena najis. Ya. Kayak misalnya najis kotoran yang kayak cicak gitu. Terus kalau lagi haid kita harus mandi dan nifas dan lain-lain. Sadar atau tidak sedang tidur, itu orangnya Lagi hidup.
hadas kecil maupun besar. Yang keempat, menutup aurat. Kalau yang pertama, menutup waktu sholat, berarti kalau misalnya sudah azan kita langsung ke bersiap ke masjid. Bagi yang laki-laki, kalau untuk perempuan boleh di rumah gitu. Kalau menghadap ke kiblat itu berarti kita sholatnya harus menghadap ke kiblat, wajib gitu ya. Ketiga, suci dari najis baik hadas kecil maupun besar. Contohnya kayak misalnya kalau bagi perempuan haid, berarti kita harus hadas ya, kayak gitu. Terus kalau hadas kecil itu yang kayak misalnya lagi sholat terus kejatuhan gini ya, buang air kecil juga bisa. Yang keempat, menutup aurat. Tahu kan semuanya? Tahu. Iya. Lanjut ya. Sekarang rukun salat dalam sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, posisi berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, yang kelima ruku. Yang keenam, itidal.
bersih dan suci dari najis, haid, nifas. Yang terakhir sadar atau tidak sedang tidur. Baik. Selanjutnya ada sah pelaksanaan sholat. Anissa Mulia tolong disebutkan. Yang pertama masuk waktu sholat, Ya. yang kedua menghadap ke kiblat, yang ketiga suci dari najis baik hadas kecil maupun besar, yang keempat menutup aurat. Ya, baik. Selanjutnya ada rukun sholat. Untuk dia ada tolong sebutkan. Rukun sholat yang pertama itu ada niat, yang kedua posisi berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima ruku yang tumanina, yang keenam iktidal yang tumanina, yang ketujuh sujud yang tumanina, yang kedelapan duduk di antara dua sujud yang tumanina, yang kesembilan sujud kedua yang tumanina, yang kesepuluh tasyahud, yang ke-11 membaca salawat Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Anak, untuk minggu depan pertemuan kita ada tugas dari ibu, yaitu tugasnya kita praktek sholat bareng-bareng ya. Siap? Siap. Baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri.